Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 24 Agustus 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ragi Farisi dan Ragi Herodes. Ragi Farisi dan Ragi Herodes. Firman Tuhan terambil dalam Markus 8 ayat yang ke-15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, menjadi pribadi yang berhati-hati, bijaksana, mampu mengamati dan memilah mana yang baik dan benar, mana yang merupakan jebakan, mana yang merupakan anugerah dan berkat. Karena sewaktu kami diberikan hikmat untuk bisa membedakannya, maka hidup kami bisa terselamatkan dan teramankan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita akan bertemu dengan satu kata, yaitu berhati-hatilah. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, di lalu lintas kita bertemu dengan berhati-hati jalanan licin, berhati-hati jalanan longsor, berhati-hati dengan berbagai macam hal yang kemudian itu diberikan tanda-tanda. Berhati-hati di sini rawan kecelakaan. Sahabat perjalanan, seberapa penting kata yang disebut dengan berhati-hati? Mengapa demikian? Biasanya kata hati-hati itu dituliskan karena sudah terjadi kejadian ataupun diprediksi kondisi itu adalah menjadi berbahaya. Berhati-hati, bagian ini sering terjadi katakanlah pencopetan. Biasanya juga kita temukan di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, kata berhati-hati itu adalah sesuatu yang sering kali disampaikan. Sahabat perjalanan, di dalam Alkitab kita bertemu dengan kata yaitu berhati-hati. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya berjaga-jagalah, atau kata lain berhati-hatilah. Dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Yahudi. Mengapa Farisi dan Yahudi itu menjadi sebuah peringatan? Farisi dan ragi Herodes itu menjadi peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena kedua bagian ini, baik orang Farisi secara kumpulan dan Herodes secara individu, memang orang jahat. Alkitab mencatat indikasi sifat daripada orang Farisi adalah orang yang suka mengfitnah dan seringkali mengutuk Tuhan Yesus. Dan orientasi orang Farisi adalah kehidupannya orientasi finansial, orientasi keuntungan, orientasi uang. Itu adalah Farisi. Kemudian siapa itu Herodes? Herodes sangat jelas sekali kejahatan yang paling besarnya adalah dia melakukan pembantaian besar-besaran terhadap anak laki-laki di bawah 2 tahun dengan harapan salah satu yang dibantainya itu adalah bayi Tuhan Yesus, sehingga dia tidak perlu ada saingan lagi. Karena Herodes meyakini Yesus akan menjadi raja dan kemudian bisa menggeser kedudukannya sebagai raja. Itulah Herodes. Sahabat seperjalanan, kemudian apa mengaitnya dengan yang namanya itu ragi? Ragi itu nampaknya adalah seperti memberikan keuntungan. Jadi orang-orang jahat, orang-orang yang punya niat tidak baik, selalu memberikan di bagian depannya seakan-akan menguntungkan. Mari kita belajar tentang fungsi ragi. Ada banyak manfaat fungsi ragi. Apa itu? Ragi itu ada bakteri baiknya. Ragi itu kaya protein dan vitamin B. Ragi itu membuat adonan mengembang. Kemudian mengempukkan dengan gluten sehingga adonan bisa menangkap CO2 yang dihasilkan pada pembuatan roti. Ragi juga membantu terbentuknya aroma dan rasa selama fermentasi pada pembuatan roti dan kue. Artinya, kenapa disebut ragi? Karena orang Farisi dan Herodes pasti awalnya itu seakan-akan memberi keuntungan kepada kita.
bisa mengembangkan, bisa memberikan aroma, bisa memberikan manfaat seperti ragi yang ada vitamin B, ada proteinnya, menimbulkan aroma yang harum. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah orang Farisi dan Herodes adalah pribadi yang suka menjebak, yang suka melakukan penipuan. Dan itu dikatakan berhati-hatilah. Para murid dan murid-murid Yesus, baik juga orang-orang yang mengikut Yesus, diberikan peringatan tentang hal ini. Berhati-hati dengan orang Farisi, berhati-hati juga dengan Herodes. Lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita sampai saat ini? Sahabat seperjalanan, sesuatu yang kelihatannya menguntungkan, sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, sesuatu yang kelihatannya memberikan kenyamanan dalam hidup kita, tidak selalu itu akan membawa dampak baik. Orang-orang yang tertipu, orang-orang yang dirugikan, orang-orang yang dijebak, orang-orang yang kemudian diperangkap, pada awalnya dia tidak pernah berpikir tentang hal tersebut. Pada awalnya dia melihat sesuatu sedemikian indah, padahal itu adalah fata morgana. Sahabat seperjalanan, dalam memilih jodoh, berhati-hatilah. Dalam membeli barang, berhati-hatilah. Dalam membangun bisnis, saudara-saudara, sahabat seperjalanan, kemudian melakukan usaha, berhati-hatilah. Bagaimana supaya kita bisa berhati-hati? Selain kita membutuhkan hikmat dan Tuhan, maka jaga juga hatimu. Jangan masuk ke dalam keserakahan. Dan kemudian ikuti nuranimu yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Kalau tahu bahwa ini adalah sebuah kejahatan, ini adalah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, jangan sentuh, apalagi engkau terlibat di dalamnya, apalagi engkau meraih, memakannya, mendekapnya, merangkulnya. Maka berhati-hatilah. Tidak ada tawaran dari iblis itu yang menguntungkan kita pada akhirnya. Karena iblis adalah memberikan keuntungan di awal. Setelah itu kita dijerat, kita terperangkap, kita dimasukkan dalam kendalinya. Lalu pada saat kita sudah terperangkap, masuk dalam kendali iblis, kita sulit untuk melepaskan. Sahabat seperjalanan, kesetiaan pun sama. Seseorang yang berselingkuh itu adalah indah di awalnya, namun merusak rumah tangga, merusak nama baik, merusak karir, dan merusak segala sesuatu. Tatkala kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, dan Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik kepada kita. Kalaupun kita harus menjalani jalan yang lebih berat, tapi kalau jalan itu ditempuh karena kita hidup dalam kebenaran, maka tempuhlah. Kalau jalan yang ditawarkan, yang diberikan nampak ringan, nampak lurus, nampak memberikan keuntungan, namun kita tahu bahwa itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan, jangan sekali-kali menyentuhnya, jangan sekali-kali melangkah di jalan tersebut. Pada dasarnya dan prinsipnya, Tuhan ingin menyelamatkan kita dari semua jebakan-jebakan yang ada di dalam dunia dalam bentuk apapun juga. Berhati-hati menggunakan gadget handphonemu. Banyak kemudian terjebak di dalam sebuah transaksi elektronik yang pada akhirnya kita terjebak dalam pemerasan. Kita di video, kita direkam, gambar foto kita ada di sana, kemudian digunakan untuk penipuan, digunakan untuk pemerasan. Mari sahabat seperjalanan, berhati-hati terhadap ragi orang Farisi, berhati-hati terhadap ragi Herodes yang terjadi di zaman ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, lindungilah setiap sahabat seperjalanan agar tidak terjebak ke dalam perbuatan jahat, tidak terjebak ke dalam penipuan yang dilakukan pihak lain. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana-Mu. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan akan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan menjaga melindungi hidupmu dan jaga hidupmu baik-baik. Berhati-hati terhadap segala dosa, terhadap segala penipuan, terhadap segala jebakan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.